Tahun ini bakal panen besar. Aku bisa dapat paling sedikit 10 ton. Mandor, kasih pupuk yang baik biar lebat buahnya. Juragan, kalau boleh saya minta tambah tenaga. Buat apa tambah tenaga? Tambah ongkos. Luas tanah 2 hektar, pohon cengkeh ada 2000 pohon. Orang kerja cuma 5 orang. Berat, Juragan. Kalau mau kerja yang benar, 3 orang udah cukup. 3 orang. Makin kaya, makin pelit. Mandor? Ya, Juragan. Bakal beli kretek. Batu sial. Pak Ujang, tadi ada yang cari. Hah? Siapa? Si Edi. Jadi? Tuh, kok terlambat lagi? Anak-anak sudah pada masuk. Yuk. Ayo. Mak, Cakra nggak mau sekolah. Nggak mau sekolah? Mau jadi apa kok nanti? Mau jadi kayak bapak. Bapakmu nggak sekolah. Tahu nggak? Tapi bapak kan banyak duit. Malas. Kamu sama malasnya kayak si Cakra. Ayo, ngompa sana. Ayo cepat, ngompa di sudut sana. Ini satu lagi. Tiap hari terlambat. Malas sekolah kamu ya? Tiap tahun tinggal kelas. Mulai sekolah, umur 7 tahun. Kelas 1, 2 tahun. Sekarang umur kamu jadi berapa? Hah? 8 tahun. 8 tahun? 7 tambah 2 berapa? 9. Ah, kelas 2, 2 tahun. Umur kamu jadi berapa? 12 tahun. Tolong. Salah, 11 tahun. Cuma kelas 3 saja kamu yang 1 tahun. Umurmu sekarang sudah 18 tahun. Malu nggak kamu? Masih kelas 6 SD. Enggak. Karena kamu terlambat. Ayo, mompa sana. Ayo. Ayo cepat, tunggu apa lagi? Mengapa ketawa? Nanti kamu yang ikut mompa. Cakra, bungkusan apa itu? Taruh sini. Amin mompa terus. Ini buat bapak. Apa ini? Kolak nangka. Dari siapa? Dari emak. Bapak doyan kan? Cakra, kamu anak baik. Pergilah duduk. Kirim salam bapak pada ibumu ya. Insya Allah, Pak. Apa ini? Telur asin, Pak, dari emak. Telar. Kamu bawa apa? Bapak bilang tidak boleh nyogok. Terima kasih, Soma. Pergilah duduk. Anak-anak, Cakra dan Soma adalah murid-murid teladan. Bapak mengharapkan kamu semua bisa menjadi murid teladan.
Bukannya aku tidak ingin anakku jadi orang pintar. Siapa orang tua yang tidak ingin anaknya pintar? Si Cakra itu blow on. Tiap tahun tinggal kelas. Kalau kau lihat badannya segede itu, tidak pantas dia duduk di kelas 6 SD. Aku malu. Kadang-kadang timbul pikiranku supaya dia tidak usah sekolah lagi. Dia tidak bakal susah hidupnya. Hartaku cukup untuk 7 turunan. Mang, Cakra pasti bisa pintar. Asal sekolah di kota. Di mana-mana sekolah sama saja. Tapi sekolah ini lain, Mang. Apanya yang lain? Ini sekolah internasional. Sekolah anak-anak orang gede. Anak-anak orang asing. Pakai bahasa Inggris. Sekolah mahal. Ilmu memang mahal. Makin tinggi ilmunya, semakin mahal harganya. Ed, aku tidak pernah beli barang yang harganya mahal. Buat apa? Barang apapun tidak bisa dibawa ke akhirat. Aku dengar barang mahal. Barang apa? Ini, Bi. Kami sedang bicara soal Cakra. Saya menganjurkan supaya disekolahkan di Jakarta. Bagus. Apa yang bagus? Berapa duitnya? Beginilah, Ed. Makin kaya makin pelit. Kepingin sekali-sekali naik mobil sendiri. Apa? Terus-terusan diboncengin sepeda. Beginilah perempuan. Banyak maunya. Tidak mau mengerti bagaimana susahnya nyari duit. Susah apa? Itu cengkeh berbuah sendiri. Sawah dikerjakan orang. Bapak kan cuma ngemandorin saja. Ayo. Berantem deh biar rame. Ayo. Jangan, Min. Aku gak suka berantem. Alah, bilang aja lu takut. Cakra emang takut. Ayo, Min. Pukul aja, Min. Penakut. Benar, aku lagi gak enak badan. Kamu takut ya? Enggak, Alah takut. Ngapain takut? Ayo, udah batanya. Coba tepeleng. Nih. Takut orangnya tuh. nanti kamu marah. Beraninya cuma kalau deket maknya. Ayo, hajar aja, Min. Hajar, Jangan marah ya, Min. Balas, Min. Balas, Min. Ayo, Min. Ayo, terus. Maafin, Ayo, berantem. kau sih yang suruh. Bangsat. Ayo, Min. Pukul aja, Min. Gimana menakut, Min? Ayo, kejar, Min. Oh, jangan menakut. Kejar, Min. Ayo. Hei, jangan kabur lo, pengecut. Ayo, kejar. Aduh. Kejar terus. Ayo, kejar. Kejar terus. Kejar terus. Jangan takut, Min. Takut. Patahin, Min. Tunggu lo. Ma, tolong, Ma. Aduh, Cakra dikeroyok, aduh. Kamu orang beraninya main keroyok ya? Turun sini kalau berani. Kupiting lehermu satu-satu. Ceburin, Ma. Ceburin di air. Celaka, Min. Jangan takut. Kejar, Ma. Emak nggak kuat lari. Ma, jangan takut. Ada Cakra. Ya, burik. Nanti mereka benar-benar turun. Sombong dia. Nih, gitu. jelek. Ayo pulang. Aduh, sakit. Nakut. Cepet. Kejar. Setan lu, janjinya setengah hari. Maaf deh, aku pulang ke kampung. Jadi, mobil gue lu pakai sejauh itu. Habis deh bensinnya. Aku tambah 5 liter. 5 liter? Kau jalan hampir 200 kilo, kau cuma tambah 5 liter. Kemana otakmu? Aku sudah tidak punya duit lagi. Mak gue bisa nyap-nyap nanti, tahu? Purba, aku ada objek. Ngomong sama si Kus, aku tidak ada waktu. Antar aku pulang, Purba. Mau kemana cepat-cepat? Kau pakai taksi saja. Mau enaknya sendiri. Sudah 1 hari aku disekap di sini. Sekarang aku harus pulang pakai taksi ya? Sudah terlambat. Aku harus kembalikan mobil pada Mami. No. Jangan cari penyakit, Purba. Pinggir. Aku yang setir. Lisa, Mamiku pasti marah nanti. Sekarang aku yang marah. Sana. Ed, aku harus pindah dari rumah ini. Kenapa? Biasa, soal sewa. Jangan khawatir, kita akan tertolong. Kau kenal Lotria? Kita mendirikan sekolah internasional.
Sekolah internasional? Kau sudah sinting? Bukan sekolah bener-beneran. Lalu? Murid yang sebenarnya hanya satu. Selebihnya murid bohongan. Gurunya juga bohong-bohongan. Asal bisa bahasa Inggris sedikit-sedikit lah. Aku tidak mengerti sandiwaramu ini. Ini adalah sandiwara yang menghasilkan uang yang banyak buat kita. Cuma Cuma apa? harus ada ruangan untuk sekolah. Nanti dulu. Rumah Om Si Purba sedang kosong. Mereka pindah ke Medan 6 bulan. Silakan, Mang. Aduh, Mulai. go. Good morning, boys and girls. Morning. Next Monday, we are going to have the third lesson. Cakra. Ayo. Do you understand? Ah, mari. Terima kasih. Mari, Mang. Ya. Today is Saturday, so we are going to finish the last lesson. Silakan duduk. Ngomong apa itu? Inilah bahasa yang akan kau pelajari. Hai. Mang Ujang, mari saya kenalkan. Ini Nona Flora, Oh. guru khusus. Ya. Saudara Purba, kepala keuangan. Ya. Dan Kusno, bagian logistik. Apa? Apa tuh logistik? Perbekalan Mengapa pakai guru khusus? untuk mengejar ketinggalan Cakra, Mang. Terutama pelajaran bahasa Inggris. Duduk, Cakra. Mari, Mang. Sebetulnya, mulai besok sekolah sudah libur. Tapi kami akan bekerja khusus buat Cakra. Ah, tak usah. Biar nanti sama-sama anak lain saja. Mang, kalau Cakra tidak mengejar ketinggalannya, dia tidak bisa didudukan sekelas dengan murid-murid lainnya. Cakra, bersedia kau diajar sendiri? Bagaimana? Bersedia kau? Mau. Pikir baik-baik anakku. Nanti kau tidak betah di sini. Bapak yang susah. Cakra betah di sini. Bapak jangan khawatir. Mang Ujang, saya rasa ketetapan hati Cakra tidak bisa dirubah lagi. Demi ilmu pengetahuan dan masa depan yang gemilang bagi Cakra, maka kami telah menetapkan biaya sekolahnya setahun 5 juta rupiah. Berapa? 5 juta. Bayar sekaligus. Cakra, mari kita pulang. Cakra mau sekolah di sini. Kau dengar? Berapa mahal uang sekolahnya? Mang Ujang, itu bukan uang sekolahnya saja. Sudah termasuk tempat tinggal dan makannya. Mau makan apa anakku 5 juta rupiah? Di kampung kami makan sama ikan asin, belanja sehari cuma 175 rupiah. Mang, yang mahal bukan makannya, tapi sekolahnya. Ini kan sekolah internasional, khusus untuk anak orang-orang kaya. Mang Ujang kan orang kaya. Jangan keras-keras sebut aku orang kaya. Nanti dengar orang jahat. Tidak ada orang jahat di sini, Mang. Kami akan melindungi Cakra. Saya sendiri jaminannya. Bapak jangan pidato lagi. Bayar saja. Biar cepat pulang, makan sedang nunggu. Kalau anakku sudah mengambil keputusan, ya, aku tidak bisa merubahnya lagi. Okay. Everybody will get one envelope. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Oh, thank you. Thank you. Keep it a secret. Yes, sir. Thank you. Hello. What's your name? Yes. Cuma 1 juta. Iya, minggu depan aku tambah lagi. Tapi uang ini harus saya serahkan kepada pengurus sekolah sekaligus. Kalau kau tidak setuju, tidak apa. Aku cari sekolah lain. Biarlah, Mang. Nanti saya yang tanggung. Do you like Jakarta? Jakarta jelek. Tidak, Tuhan. Jakarta bagus. Cakra, sini nak.
Permisi. Anakku, jaga dirimu dan belajarlah baik-baik. Jangan kau katakan bapak pelit. Berapapun bapak bayar, asal kau jadi pintar. Yang bapak pikirkan, ibumu bakal kesepian, jauh dari kau. Kami sangat sayang padamu, nak. Bapak ulah cerik. Cakra jadi yang cerik ya. Flora, ajarkan Cakra beberapa potong bahasa Inggris. Apa yang harus aku ajarkan? Apa sajalah, supaya dia bisa berlaga sama bapaknya nanti. Horas, bah. Purba, mobilmu bisa dipakai nggak hari ini? Buat apa? Mau beli bantal buat murid istimewa itu. Di mana kau taruh dia? Di kamar belakang. Cakra, cepat makannya. Kalau sudah makan, kita mulai belajar ya. Makanya Kami sudah makan roti di dalam. Cepatlah makannya. Cakra, ambil bungkusan itu dan buang di tempat sampah. maaf ya, kalau di kampung saya boleh buang di mana saja. No, salah. Coba ulang lagi. How are you, Daddy? Daddy. Daddy. Bapak main dadu. Kacau, Cakra. Berantakan. Tapi tidak apa. Kau ada bakat. Coba teruskan. Daddy, I want money. Artinya? Bapak, saya minta duit. Bagus. Apa lagi yang kau ingat? Very good. I like it. What do you like, Cakra? What do you like? You. Huh? Kok ketawa? Habis kau mulai ngelantur. Flora, sini sebentar. Tunggu sebentar. Pak, bilang sama Cakra, jagung ini dari kebun sendiri. Dia sudah tahu. Biar kau kirim cabai pun dia tahu dari kebun kita sendiri. Pak, si Cakra suruh tulis surat sama aku ya. Iya, dalam bahasa Jerman. Biarin bahasa Jerman juga. Penuh, Mang. Numpang sebelah pantat saja. Mau duduk di mana? Tunggu mobil lain saja. Alah, jangan begitu. Kita kan sama-sama bayar. Heran, orang kaya begitu kok nggak mau beli mobil, beli sepeda motor kek? Iya. Tarik! Benerin nomor 28. Itu ada nomornya. Berapa? 950. Hah? Kok mahal? Masa saya bohong, Pak? Lihat saja meterannya. Kalau saya tahu begitu mahal, saya jalan kaki aja tadi. Naik oplet dari rumah saya nih ke tempat bus cuma Rp75. Naik bus ke Jakarta 100 km Rp350. Masanya begini dekat 950? Masya Allah. Tuh. Siap. Apa? Dia datang. Lain kali jalan kaki saja, Pak. Pakai marah-marah udah dibayar? Hah? Kurang ajar. Flora, jaga Cakra jangan sampai ngomong yang bukan-bukan. Kamu sana. Assalamualaikum. Mari, Mang. Silakan. Cakra, bapakmu datang. Hah? Bapak datang. Ayo, Bapak datang. Ganti baju dulu. Nggak usah, di kampung juga begini. Kok sepi benar? Kan murid-murid lagi libur, Mang. Silakan duduk, Mang.
How are you? Ngomong apa itu? Bule, bagaimana kabar mak? Hah? Ini jagung dari makmu. Bagaimana keadaanmu? Fine, thank you, very good. Hah? Nona itu yang ngajarin saya. Your son is making remarkable progress. Maksud saya, dia sudah maju. Yes, saya tidak mengerti bahasa orang kulit putih. Kalau bahasa Arab, saya pernah diajarin oleh kakeknya dia. Terus, kenapa nggak pakai baju? Saya cuci belum kering, Pak. Apa? Kau mencuci sendiri? Tidak, Cakra hanya main-main. Cakra, mari saya bantu memilih pakaianmu yang bagus. Mana saya punya baju bagus. Ayo ganti pakaian sana. Ayo. Bagaimana keadaan di kampung, Mang? Baik-baik saja. Manya Cakra kirim salam untukmu. Pakai ini. Ini kan punya Kang Edi. Nanti dia marah. Pakai saja. Kalau ditanya bapakmu, bilang pakaianmu sendiri, ya? Bawa duit? Belum lagi kering keringetku. Kau sudah minta duit. Bukan begitu. Itu kan janji Mamang sendiri. Pakai ini biar keren. Kenapa? Nggak apa-apa. Enak. Diam dong. Cakra, Ya. You very good. apanya yang very good? You good deh. Ada. Bapakmu kaya kan? Ish, jangan keras-keras. Mengapa? Bapak bilang kalau ngomong soal duit tidak boleh keras-keras. Berapa banyak duit bapakmu? Wah, nggak bisa kehitung. Pokoknya lebih dari sekarung. Cuma bapak pelit. Aku bukannya pelit. Cuma aku tidak bersedia bayar sekaligus. Di mana ada sekolah yang mempunyai aturan segila itu? Jadi Mang Ujang maunya bagaimana? Hari ini aku cuma bisa bayar 1 juta lagi. Sisanya lihat nanti bagaimana kemajuan si Cakra. Thank you. Ai apa? Malu ah. Mengapa malu? Tidak ada yang dengar. Flora cantik sekali. Hus, kamu masih kecil. Belum boleh ngomong begitu. Yuk, bapakmu sudah menunggu. Baiklah. Mamang ngomong dulu sama Cakra. Hai Daddy, Pangling ya? Keren nggak? Masya Allah. Kau kelihatan sudah berubah. Kemajuan. Kemunduran anakku. Sopan santunmu sudah hilang. Kau tidak menghormat bapakmu lagi. Saya sangat menghormati bapak. Tingkah lakumu nak. Jangan sampai kau meniru-niru cara orang bule. Tingkah laku seseorang adalah cermin hidupnya. Selain bahasa Inggris, apalagi yang mereka ajarkan padamu? Belajar nonton film. Nonton film? Film orang bule. Serem deh Daddy. Bagaimana ceritanya? Begini Dad. Anak malam-malam nyolong duit bapaknya. Anak itu bapak. Pelan-pelan dia menuju ke tempat bapaknya simpen duit. Sialan. Tahu-tahu bapaknya bangun dan berteriak. Pisau di tangan anaknya nancep ke perut bapaknya. Darah muncrat. Cerut. Si bapak roboh pelan-pelan. Serak, mati. Hebat deh Daddy. Cakra senang. Pengen deh Cakra nonton film kayak gitu lagi. Duit dong. 3 bulan saja lagi di Jakarta. Tidak tahu kau bakal jadi apa. Cakra, baiknya kita pulang saja ke desa. Sekolah di desa lebih cocok untukmu. Bagaimana nak? Mau kau pulang? Kita pulang saja nak. Cakra mau di sini saja. Cakra nggak mau pulang. Perempuan itu pintar apa saja? Pinter segala-galanya. Dia yang paling rajin ngajar Cakra. Hati-hati sama dia. Ngapain? Dia orangnya baik. Jangan melotot. Minta duit. Buat apa duit?
Masa sama Kang Edi dikasih, anak sendiri enggak? Simpen baik-baik, jangan sampai mereka tahu. Pakai di mana perlunya saja. Bapak mau kemana? Aku mau beli kain buat makmu. Kalau kau mau belanja, baiknya ikut aku. Sudah selesai, Pak? Sudah. Apa boleh Cakra ikut saya sebentar? Wah, sudah dekat waktunya belajar. Saya khawatir nanti terganggu pelajarannya. Mang Ujang nginep di mana? Edi, aku ada perasaan khawatir. Mang, saya sudah 5 tahun hidup di Jakarta. Semua liku-liku sudah saya kenal, Mang. Iya, jangan sampai anakku masuk dalam liku-liku itu. Wah, Mamang ini curiga saja. Tentu saja aku curiga. Aku ini orang tuanya. Dan sudah banyak makan asam garam. Ini dari makmu. Antar aku keluar. Kalau kau tidak betah lagi di sini, kasih tahu Bapak. Jaga dirimu baik-baik. Orang tua itu terlalu hati-hati. Bapak langsung pulang naik bus malam ini. Cakra, jangan lupa sembahyang. Iya. Kalau tidak ada kemajuan dengan si Cakra, pasti kita bakal tidak terima duit lagi. Ke tempat bus Bapak naik apa? Aku sudah biasa jalan kaki. Ini ada lagi orang bisu bercerita. Ini porno ah? Tuh, kamu yang porno. Artinya, jam 5 tunggu di tikungan di depan pabrik susu di samping gudang angin. Charlie, itu ada tamu datang. Halo Flora, kau cantik sekali. Terima kasih. Selamat ulang tahun, Charlie. Terima kasih. Oh iya, Charlie. Perkenalkan, ini Cakra. How do you? Aca. Yes, very good. Happy birthday, Charlie. Thank you. Selamat, Charlie. Terima kasih. Happy birthday, Charlie. Thank you. Flora, acara tamu kita ini makan. The food is over there. Make yourself at home. Mari. Apa? Apa dia bilang? Oh, Oh, yes, lapar. Siapa laki-laki bersama Flora itu? tukang pukulnya kali. Kok piring kosong? Makanannya ambil sendiri. Boleh banyak? Semaunya. Kan tadi Charlie sudah bilang, make yourself at home. Apa itu? Bikin seperti di rumah sendiri. Ah, baik betul orang itu. Charlie, teman si Edi itu kuli pelabuhan ya? Memangnya kenapa? Lihat saja itu. Saya duluan ya. Lakus bener ya. Buat apa kau undang yang kayak gitu? Orang bawa. Charlie? Oh, Selamat ulang tahun. terima kasih. Selamat ulang tahun. Terima kasih. Pakai kado segala? Kenapa makan pakai tangan? Lebih nikmat begini. Kami suruh seperti rumah sendiri. Kenapa ketawa? Baru keluar dari penjara ya?
Kelaparan betul. Jangan dong dia. Dia mabok. Kenapa sampai mabok? Pernah coba minuman keras nggak? Minum air keras. Bukan air keras. Nantilah kalau sudah makan kau coba sedikit ya. Orang-orang itu lagi ngapain? Cobalah minum, nanti kau bisa lompat-lompat seperti mereka. Minum. Benar, bisa lompat-lompat. Kemahalan. Ajarin aku dong lompat-lompat seperti mereka, Jo. Kau harus masuk sekolah tarian, tapi uang sekolahnya mahal. Soal uang jangan khawatir, nanti aku minta pada bapakku. Ya. Ya Allah, ampunilah dosa kami sekeluarga. Jauhilah kami dari segala mara bahaya. Jadikanlah anak kami Cakra orang yang soleh, taat pada agama, dan berguna bagi bangsa dan negara. Ya Allah. Kenapa, Pak? Kenapa tidur di lantai? Tolong! Dengar orang minta tolong. Kayaknya di rumah Pak Ujang. Rampok barangkali, Pak. Coba kita pergi lihat. Hati-hati, Pak. Kalau rampok bagaimana? Masa ada rampok begini hari? Ini, Pak. Ngopi dulu buat obat. Pak. Minum, Pak. Ujang, ada kejadian apa? Pak Mardan, tolong suami saya. Ya Allah, Bu Ati, kenapa Pak Ujang? Sehabis sembahyang Isya tadi, saya jumpai dia menggeletak di sini. Panggil dukun, Pak. Ayo, diangkat dulu ke atas ranjang. Sini, taruh di sini. Ya. Biarkan dia di sini. Bapak. Ya Tuhan, terimalah arwah suamiku di samping-Mu dan ampunilah segala dosanya. Saya harus segera ke Jakarta memberitahukan si Cakra. Tolong bereskan yang lainnya ya. Ya. Baik, baik.
Dokter datang, Bu. Silakan masuk, dokter. Apa gunanya lagi, dokter? Orangnya sudah tidak ada. Maaf, tadi malam saya tidak bisa datang karena kendaraan tidak ada. Tapi saya harus memeriksa jenazahnya. Nah tuh, Cakra pulang. Bu, Bang Cakra sudah pulang. Cakra! Bapak! Mau jangan hidup lagi. Iya tuh, astagfirullah. Cakra! Hantu Ujang! Bapak tidak jadi mati. Siapa yang ingin aku mati? Pak Mardan yang bilang. Hah? Tidak betul. Saya cuma disuruh menyampaikan pesan. Cakra! Mana Mak? Ada. Cakra! Mak! Mak! Ada apa ini? Apa yang terjadi? Mengapa orang-orang pada ngumpet? Hah? Mengapa? Pak Ujang telah pingsan cukup lama dan jantungnya yang kuat telah menyelamatkannya. Coba ingat apa yang telah Bapak alami. Ya, saya ingat. Kemarin ke Jakarta. Seharian saya tidak makan. Pukul 6 sore, saya naik bus pulang. Dari tempat bus ke rumah, jalan kaki 10 km, dokter. Masuk ke rumah, saya tidak ingat lagi. Karena tidak makan seharian dan dipaksa jalan kaki begitu jauh, lalu Bapak kehabisan tenaga. Tapi pasti ada soal lain lagi yang membuat Bapak kehabisan daya tahan. Coba Bapak ceritakan semua, jangan ada yang disembunyikan. Betul, dokter. Pikiran saya kalut memikirkan keselamatan anak saya di Jakarta. Jangan terlalu memikirkan saya, Pak. Saya sudah besar. Tapi kau belum dewasa, nak. Masih bisa dikibulin orang. Di mana ada sekolah yang bayarannya begitu mahal. Tapi karena kau telah memilihnya, terpaksa Bapak menurut. Pak Ujang, saya harus memeriksa Bapak lebih teliti. Dan jangan dulu memikirkan soal-soal yang dapat menegangkan syaraf. Mari ke dalam. Mari, Pak. Hei, mengapa kau bawa penyakit itu ke sini? Penyakit apa? Itu kan Kang Edi sama guru saya. Mereka mau lihat Bapak. Mau minta duit? Rupanya kehadiran kita di sini tidak diinginkan. Kelihatannya begitu. Tapi Cakra pasti tidak ingin ditinggalkan di tempat yang sepi begini. Kang Edi, Flora, mari masuk dulu. Benar tidak? Setan! Buat apa beli begituan? Belum lagi aku mati, sudah harus keluarkan duit buat beli kain kafan, kembang dan ini semua. Astagfirullahaladzim. Habis, kami semua bingung melihat Bapak mati. Siapa yang mengatakan aku mati? Hah? Coba tunjukkan siapa orangnya yang berani memutuskan aku sudah mati. Untung aku belum dimasuk dalam kubur. Kalau tidak, benar-benar aku mampus. Mampus lo. Bener-bener anjing lo. Lo nggak lihat gue lagi belajar nyetir? Ayo mikir. Terus. Hampir aja satu jiwa melayang. Tuan jangan gugup, tenang kalau nyetir. Siapa yang gugup? Jangan cepat-cepat, nanti nabrak lagi. Takut mati ya? Awas, betul tuh. Awas Sambu, kiri. Awas Sambu, awas. Anda kiri, kiri. Gimana? Hah? Sekat. Tuh, tukang es. Injak rem, injak rem. Awas. Sudah pinter nggak saya? Konten berapa?
Goceng Apa goceng? 5.000. Apanya yang 5.000? Cara tuan bak mobil bisa kena goceng. Anak-anak Jakarta kan kalau bawa mobil suka ngebut biar dibilang jagoan. Aduh, Jatuh, Pak. kenapa diketawain? Kan sakit orang jatuh. Kalau ngedorong, jangan buru-buru dilepas dong. Kalau nggak dilepas, kapan bisanya? Dorong lagi. Pindaran anaknya dari bapaknya. Ah, jangan ngomong aja deh, ntar jatuh lagi nih. Ah. Pak. Pak. Adem ya, Mak. Capek, Pak. Mak ini ada-ada saja. Sepeda Bapak mau dikemanain? Iya ya. Iya ya, nggak pakai otak. Jangan marah dong, Pak. Cakra, supaya bapakmu bisa duduk di sampingku, kau saja yang naik sepedanya. Sinting, makin tua makin sinting. Pelit, makin tua makin pelit. Beli atuh mobil yang kayak gini. Iya, nanti Cakra yang jadi supirnya. Kalau tidak beli mobil, beli motor kek. Gara-gara belajar motor, aku hampir tit, tahu? Pak, boleh nggak saya tinggal di Jakarta? Memangnya sekarang kau tinggal di mana? Maksudnya menetap di Jakarta. Mimpi apa kau? Mimpi dibelikan rumah dan mobil. Dia sayang duit. Ini buat Mak. Tapi bantuin dong. Cakra mau buka usaha di Jakarta. Mau buka usaha apa? Nanti kau dikibuli orang. Percayalah Mak. 2 bulan Cakra di Jakarta, mata Cakra jadi melek. Lebih melek dari Bapak. Bapak meleknya cuma kalau lihat ini nih, duit. Biarin, asal jangan melek kalau lihat perempuan cantik. Mak, nggak usah cemburu lah. Duduk dulu. Begini Mak, kalau kita punya rumah dan mobil sendiri di Jakarta, Mak kan bisa sering nginap di sana. Di Jakarta semuanya gerak cepat Mak. Orang bawa mobil cepat-cepat, orang naik rumah yang tinggi-tinggi pakai tangga cepat, dan banyak sekali tangan-tangan yang Apa ini? cepat. Sebentar lihat jam. Ada yang ditunggu ya? Iya, tunggu pacar. Mau kemana kau? Bapak tunggu aja di sini ya. Saya mau kencing sebentar. Cakra, sini sebentar. Kenapa Pak? Tempat apa itu? Hah? Tempat biasa Pak. Biasa apa? Tempat kencing. Itu yang jaga. Sudah waktu asar, ada tempat sembahyang nggak dalam situ? Hah? Runyam Pak. Kalau sembahyang di situ tidak ada air buat ambil wudhu. Bagaimana kau mau kencing kalau tidak ada air? Kalau buat cuci itu sih ada. Bapak tunggu mobil ya. Jangan masuk. Di sini aja. Halo, how are you? Mengapa begitu lama? Aku sudah khawatir. Jangan-jangan kau dapat kecelakaan. Hampir aja gagal. Untung dibantu mak saya. Sorry ya. Nginap di sini aja, Om. Ada apa? Saya mengantar makanan. Di sini tidak ada orang sakit. Ini makanan untuk orang sehat. Orang sehat tidak makan di kamar tidur. Saya yang pesen Pak. Memangnya kau sakit? Penyakit Jakarta Pak. Permisi. Saudara orang Jakarta? Orang Aceh, Tuan. Tapi sudah lama tinggal di Jakarta. Jangan panggil Tuan. Saya orang Sunda.
Siapa nama saudara? Nyak Gade. Oh, begininya. Saya mau beli sebuah rumah. Apanya gede? Nyak Gade. Tidak gede? Kecil, Pak. Barangkali saudara tahu ada orang yang mau menjual rumah? Rumah kayak apa, Pak? Rumah gedong. Biar bapak yang ngurus. Kau tahu beres? Mana bisa beres kalau melalui calo? Wah, Kau kira kalau melalui si Edi semua itu bisa beres? Iya. Dia itu ular. Aku curiga sama dia, apalagi sama perempuan itu. Pak, mengapa pagi-pagi kita sudah bertengkar soal rumah yang belum lagi dibeli? Wah, Maaf, Pak, saya permisi. Tolong kasih kabar kalau ada rumah yang harganya di bawah 40 juta. Baik, Pak. Bung? Ya. Jangan turut campur soal pembelian rumah itu. Mengapa? Panjang ekornya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sejak kapan kau pandai mengucapkan assalamualaikum? Wah, jangan begitu dong, Mang. Kita kan sama-sama orang kampung. sarapan, Kang. Terima kasih. Baru saja makan telur 6 biji. Wah, gila, Mang. Siapa yang gila? Ada teman kalah judi. Masa rumahnya yang berharga 100 juta, dia mau jual cuma 50 juta? Malah kalau ada yang bisa bayar hari ini, dia mau lepas 40 juta. Ambil, Pak. Jam. Aku yang mutusin. Loh, saya tidak menjual rumah kok. Cuma menceritakan ada orang terdesak mau jual rumahnya murah-murah. Lalu, kau mengharapkan aku yang membelinya? Tak ya? Kalau emang nggak usah, nih duit mau dikemanain? Cakra, kau sama sekali tidak menghargai uang. Kau tahu berapa jumlah uang ini? 40 juta. Kau tahu berapa lama dan susah payah aku mengumpulkannya? Enggak. Maaf, Mang Ujang. Mungkin kehadiran saya menimbulkan suasana yang kurang enak. Sebaiknya saya pulang saja. Oh ya, barangkali ini ada gunanya buat Mang Ujang. Apa itu? Alamat rumah yang mau dijual. Betul nggak? Akal tukang catut. Sini saya yang simpan. Kang Idi, Flora mana? Ada di depan. Kenapa tidak masuk? Menghadapi bapakmu yang begitu. Kang, ikut. Halo, how are you, sweetheart? Bagaimana? Jadi beli rumah? Inilah. Tapi pasti jadi. Masa uang itu mau dibawa pulang kembali ke kampung? Oh, udah bawa uang? Sudah, 40 juta. Saya kira rumah ini terlalu besar untuk anak saya masih kecil. Apa yang masih kecil? Orang udah tahu non. Non siapa? Nonton. Anak bapak sudah cukup besar, bahkan sudah pantas untuk kawin. Kawin? Yang penting asal kena dengan selera anak bapak. Kena benar, begitulah selera saya. Cakra. Ya, Pak. Pergi beli rokok buat bapak. Tidak usah, saya ada rokok. Silakan. Nah, sejak kapan Bapak merokok? Mau minum apa, Pak? Terima kasih. Baru saja habis minum. Tadi pagi. Cakra. Tidak apa. Mau minum apa? Bir kalau ada. Cakra. Tidak apa, saya ada bir. Jangan, anak saya cuma main-main. Kopi susu aja deh. Tak usah dilayani. Kalau saya boleh tahu, berapa harga rumah ini? Karena saya perlu uang, saya tidak minta mahal-mahal. Termasuk semua perabot dan telepon, 50 juta. 50 juta? Buat beli bambu-bambu begini? Inilah yang namanya artistik, Pak. Di kampung saya, barang-barang seperti ini ditaruh di sawah. Boleh tawar? Boleh saja. Tidak marah? Mengapa saya harus marah? 15 juta. Bagaimana? Bapak ini sungguh-sungguh atau main-main? Jauh-jauh saya ke Jakarta, masa dianggap main-main? Habis Bapak menawarnya yang bukan-bukan. PT Halal sudah tawar 35 juta.
Tadi janjinya tidak marah kalau ditawar, tapi rupanya marah juga. Maaf kalau saya bicara agak keras, tapi tidak marah. Saudara beruntung, sudah ada tawaran 35 juta oleh PT Halal. Mudah-mudahan uangnya juga halal. Uang halal akan bawa berkah bagi usaha dan keselamatan kita. Saya seorang petani. Uang yang saya kumpulkan adalah hasil keringat sendiri. Bertahun-tahun saya berhemat. Saya sudah mengerti pendirian Bapak. Saya pun menginginkan uang halal. Bila Bapak berani menawar sama seperti PT Halal, saya pasti kasih kepada Bapak. Bagaimana? Paling tinggi saya berani 30 juta. Berantakan rumahku kau buat. Kau jadikan apa rumahku ini, ha? Kutitipkan rumah ini padamu untuk dijaga, bukan untuk diobrak-abrik. Maaf Om, saya dibujuk teman-teman meminjam ruangan ini untuk sekolah. Masa rumah tinggal dijadikan sekolah? Tuh pemerintah membangun sekolah di mana-mana, apa belum cukup? Ini sekolah golongan istimewa Om. Istimewa apa? Memangnya ada golongan rakyat istimewa yang harus diistimewakan haknya? Ada Om. Tidak ada. Kau harus percaya itu. Baru beli skuternya Mang. Sialan. Baru beli sudah mogok. Mendingan pakai sepeda, tidak pernah mogok. Bagaimana kabar si Cakra di Jakarta? Baik-baik saja. Dia sudah punya rumah sendiri sekarang. Syukurlah, saya juga kepingin mengirim anak saya sekolah di Jakarta. Tapi bapaknya tidak setuju. Bujuk pelan-pelan. Biasanya laki-laki suka nyerah kalau kita pandai membujuknya. Inilah kelemahan saya, tidak pandai membujuk. Ah, masa? Harus tahu kelemahan laki-laki. Pegang kuat-kuat kelemahannya itu. Tidak mempan, malah kelemahan saya yang dipegangnya. Begini. Masa? Yang terakhir saya bikin begitu. Kontan besoknya si Cakra dibelikan mobil bekas. Wah, beruntung benar si Cakra. Tinggal kasih bini saja lagi. Yang satu itu dia bisa cari sendiri. Mengapa pintunya tidak ditutup, Tuan? Takut sendirian. Ambilkan sabun. Di mana? Cebur di dalam. Nah, ini dia kali. Itu bukan sabun, tolol. Cepat Cakra, kita pergi lihat Jakarta Fair. Kemana? Jakarta Fair. Per apa? Itu drama. Jakarta kayak semut ramenya. Ah. Ondel-ondel. Lagi dia. Nah, itu lagi.
Bong. Begadang jangan begadang, kalau tiada artinya. Begadang boleh saja, kalau ada. Pak, kira-kira si Cakra sekarang sedang apa ya di Jakarta? Mana aku tahu dia sedang apa. Yang pasti dia bakal senang setengah mati berjumpa dengan orang tuanya. Bu, bagaimana kalau kita sampai di sana jangan siang, tapi malam, Mengapa malam? supaya dia kaget. Seperti lihat hantu. Macam-macam saja akal Bapak. Pak, aku pakai baju apa ya? Pakailah kebaya bludru yang berbunga mawar. Alah, pakai baju bludru segala. Aku kan sudah tua. Siapa bilang kau tua? Kau awet muda dan cantik sekali. Bapak genit ah. Bu, akhir-akhir ini aku merasakan seperti kita sedang berbulan madu lagi. Pak, jangan cepat-cepat jalannya. Selopku melihat-lihat. Cepetan, nanti kita ketinggalan mobil. Pak, tunggu. Kenapa dicopot? Lecet kakiku. Habis pakai ginian gak setahun sekali. Malu kan dilihat orang. Alah, sama-sama orang kampung ini. Ya. Stop, pikir. Ya, Tarik. Hei, tunggu. lekasan Mang. Cepat, Bu. Cepat bagaimana lagi? Aku ini kan sedang lari. Masih ada tempat, Bung. Naik saja, Mang. Coba saudara geser ke dalam. Bapak saja yang masuk ke dalam. Kan lebih mudah kalau saudara yang geser ke dalam. Naik mobil umum Tidak ada memang tempat susah, lagi. Pak. Kalau mau gampang naik mobil sendiri. Saudara sama sekali tidak menghargai perempuan. Kan susah naik pakai kain. Lain kali pakai celana, Bu. Biar gampang. Jangan menghina, saudara. Istri saya tidak pernah lupa pakai celana. Ayo cepat. Hei, supir brengsek. Seenak perutnya saja. Kita kan bayar. Supir lagi yang disalahkan. Iyalah pula, penumpang belum naik, Bung sudah tarik. Ya deh, supir yang brengsek. Aduh, jangan tusuk perut saya, Pak. Nah, paha saya lagi yang ditusuk. Maaf, saya tidak sengaja menusuk. Wah, tebu ini bisa bikin gara-gara nih. Ini keterlaluan. Saudara telah menghina anak saya. Siapa yang menghina? Baiknya saya pergi Kepala merokok saya kena tebu. sampai mereka selesai dengan persoalannya. Ngambek dia. Hei, tahu nggak? Tebu ini saya bawa ke Jakarta sebagai oleh-oleh untuk anak saya. Nasibmu sama dengan tebu saya. Itu ayam saya. Oh, enak saja buang ayam orang. Buang ayam bakal peduli besok pagi. Pak, tolong tangkap ayam saya. Ayam, tunggu. Tunggu. Gara-gara bapak. Bah. Jangan ngomong bah. Ini bukan di Tarutung. Aduh, bagaimana ini? Pak, tolong tangkap yang satunya. Pak, tolong. Ayo. Sabar, saudara. Saya juga cari makan. Bu, ini ayamnya dapat. Kedurilah. Terima kasih. Ayo cepat. Tarik. Sudah ada pengumumannya. Kira-kira pada Flora, sudah siap? Hadirin yang terhormat, bagi mereka yang belum pernah berjumpa,
Inilah saudara saya, Cakra. Good night. How do you do? I am happy. Thank you. Hadirin sekalian, saudara saya ini adalah anak pengusaha besar di daerah. Yes. Dan dia sendiri sedang mempersiapkan pendirian sebuah perusahaan di Jakarta. Yes. Kami mohon hadirin turut mendoakan semoga cita-cita saudara saya ini terkabul. Insyaallah. Kok banyak orang, Pak? Marilah kita minum untuk suksesnya usaha saudara Cakra. Angkat. Minuman apa nih? Enak betul. Champagne. Sampein. Sampein deh. Sebaiknya kita tunggu sampai tamu pulang, Pak. Tunggu. Yaudah, tunggu di sini. Kalau dia mabuk susah kita. Biarkan saja. Tambah sampein. Minum champagne, pengen teh. Gitulah kalau orang kaya kehausan. My friend. Angkat tinggi-tinggi. Aduh. Sedap. Kenapa anak kita jadi begini, Pak? Dia sudah jadi orang penting. Hei, mengapa masuk sini? Menengok anak kami. Barangkali itu bukan si Cakra, Pak. Masa nggak kenal anak sendiri? Inilah rumah yang aku beli. Bapak tidak boleh masuk sini. Ini rumah saya. Yang lagi ketawa-ketawa itu anak kami. Tapi Bapak tidak boleh masuk begitu saja. Mesti pakai surat undangan. Apa? Masuk rumah sendiri mesti pakai surat undangan? Ya, semua tamu itu orang-orang penting. Apa aku dan ibu tidak penting? Tidak. Ayo tambah minum. Tambah minum. Bang Ujang, kenapa datang tidak kasih kabar? Ed, lagi apa nih rame-rame? Bang Ujang dan Bibi nginep di hotel saja ya. Gak lucu, Ed. Rumah sendiri ada, masa nginep di hotel? Apa kabar, Bu? Bapak tidak ikut. Oh, kenalkan. Anaknya? Suami saya. Suami. Maaf, Bu. Ora, sini. Celaka, orang tua Cakra datang. Hah? Di mana mereka? Aku suruh tunggu di belakang. Mari. Sini. Hantu. Usir. Aku seranak mama. Cakra tidak menghendaki Mamang dan Bibi ke sini. Tidak mungkin. Dia anak saya. Flora, usir. Dengar saja sendiri. Dia tidak mau menerima Mamang dan Bibi. Kalau mau tinggalkan uang, titip sama saya saja. Apa betul itu hantu? Jangan takut. Edi sedang mengusirnya. Anak durhaka. Manusia cobalah renungkan
Bu, mengapa sembahyang di sini? Apa bapak dan ibu penduduk sini? Anak siapa? Nama saya Intan. Kami sedang berkemah di sana. Bahagia sekali orang tuamu, nak, mempunyai putri seperti kau. Ada kejadian apa? Bapak dan ibu kelihatannya sedih. Kami mempunyai seorang anak laki-laki, anak satu-satunya, tapi sekarang sudah hilang. Hilang di mana, Pak? Dia telah mengusir kami, mengusir bapak dan ibu yang melahirkannya ke dunia ini. Kami mau pulang ke desa, karena tidak tahu jalan ke tempat bus. Kami kesasar, lalu berhenti dan sembahyang Isya di sini, nak. Bapak tinggalnya di mana? Jauh, nak, di desa Sukamahi, 100 kilo lebih dari sini. Anak bapak tinggal di mana? Kami baru beli rumah gedong buat dia di Jakarta ini. Tapi sudahlah, kami tidak akan menginjak rumahnya lagi, nak. Malam-malam begini, bus yang keluar kota sudah tidak ada lagi. Bapak dan ibu boleh nginap di kemah kami. Besok pagi-pagi saya antar ke tempat bus. Alhamdulillah, masih ada manusia yang berhati intan. Mama, minta makan mama. 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 Kenyang mama, seret, minum mama, minum susu mama, minum susu. Bantu bapak dan ibu ini. Cari siapa? Apa betul ini rumah saudara Cakra? Saudara siapa? Saya Intan. Ada perlu apa? Penting sekali mengenai orang tuanya. Cakra masih tidur. Boleh saya tunggu sampai dia bangun? Bangunnya pasti siang karena tidurnya baru jam 4 pagi tadi. Tidak apa, saya ada waktu. Tunggu sebentar. Seorang pramuka mau jumpa Cakra. Kau bilang apa? Cakra masih tidur. Cakra sudah bangun, kepalanya pusing. Siapa di luar? Ada seorang pramuka mau jumpa Cakra. Pramuka. Oh, yang suka baris-baris itu. Suruh masuk. Masuk. Maaf, saya masih berantakan. Silahkan. Adik minta sumbangan? Tidak. Ramai pesta tadi malam. Oh, lumayan. Tahu dari mana? Dari orang tua saudara. Dari orang tua saya. Kenal orang tua saya? Kami berkenalan tadi malam. Mereka kesasar ke tempat kami berkemah. Kesasar? Memangnya mereka dari mana? Dari sini. Saudara telah mengusir mereka dari rumah ini. Wah, lucu ah. Saya mengusir kuntilanak. Flora, bikinkan kopi untuk tamu. Ngopi dulu ya, biar nggak ngantuk. Saya tidak ngantuk dan tidak melucu. Kuntilanak yang saudara usir tadi malam adalah ibu saudara sendiri. Dan Pak Ujang, bapak saudara. Bener nih. Kang Edi,
Apa betul mak dan bapak kemari semalam? Jawab yang jujur. Bener nggak? Ya, waktu tamu sedang banyak. Lalu, mengapa mereka nggak masuk? Kau telah mengusirnya. Aku mengusirnya? Ya, kau mabuk tadi malam. Lalu kau usir ibu dan bapakmu. Mereka sangat tersinggung dan sedih sekali. Saya ajak mereka tidur di kemah, dan pagi-pagi saya antar ke tempat bus. Ya Tuhan. Pasti kalian yang ngatur ini semua. Kalian jahat, kalian brengsek, kalian telah mempermainkan dan menipu aku. Aku akan cucul dan minta maaf kepada orang tuaku. Akan kuadukan persoalan ini kepada polisi. Biar kalian ditangkap. Ya Allah, duitku hilang. Mereka telah mencuri duitku. Mana mereka? Mereka telah mencuri duitku 5 juta. Siapa yang mencuri? 2 orang tadi. Saudara, aku mau pulang, tolong. Panggil polisi. Polisi yang banyak. Halo, Ibu. Intan barangkali harus keluar kota, Bu. dengan semua teman-temanmu. Tidak, mereka tetap tinggal di kemah. Ada tugas apa kau keluar kota? Intan harus membantu seseorang mengantar pulang ke desanya. Seorang pramuka harus begitu, Bu. Apalagi dalam libur besar begini. Intan mau menambah pengalaman. Saya bisa jaga diri, Bu. Terima kasih, Bu. Baik hati benar, adik. Intan nama saya. Intan dari mana? Dari sorga kali ya? Tidak. Saya manusia biasa. Pasti dari sorga. Manusia biasa tidak berbuat sebaik ini. Saya sudah berjanji dengan orang tua saudara. Saya sudah berdosa besar terhadap orang tua. Tenanglah. Kalau saudara sadar telah berbuat dosa terhadap orang tua, lalu sujud di kaki mereka, menyesal dan mohon ampun. Tidak ada orang tua yang tidak akan memaafkan. Tetapi terlalu saya ini menyebut ibu kuntilanak dan mengatakan bapak hantu. Itu kan waktu saudara tidak sadar. Jahat benar si Edi dan perempuan itu. Untung polisi cepat bertindak. Kalau tidak, lenyap uang saudara. Kalau tidak Intan yang bantu, entahlah bagaimana jadinya. Mudah-mudahan tidak terjadi apa-apa atas diri kedua orang tuaku. Kenapa kau pulang, anak durhaka? Pak, pergi kau ke neraka. Maafkan Cakra. Kau telah menghina dan mengusir orang tuamu di hadapan orang banyak. Ibumu telah menjadi korban atas perbuatanmu yang terkutuk. Pak, ampuni Cakra, Pak. Cakra menyesal. Cakra tidak sadar. Cakra tidak akan berbuat lagi, Pak. Bu Ati, Cakra pulang. Cakra pulang, Bu. Cakra, Mak. Cakra telah menyakiti hati Mak. Cakra tidak sadar. Cakra menyesal. Mau Mak memaafkan anak yang durhaka ini? Alhamdulillah, kau telah sadar, anakku.
Kau menjadi korban pergaulan kota yang tidak mengenal akhlak dan budi pekerti yang luhur. Syukurlah Tuhan menyelamatkanmu. Bu, ada tamu dari Jakarta. Coba ingat, siapa? Intan. Iya, Bu. Ini Intan yang menolong Cakra, Mak. Alhamdulillah, Nak Intan telah menyelamatkan keluarga kami. Entah kemana jatuhnya kami kalau tidak ditolong Nak Intan tadi malam. Kewajiban manusia menolong sesamanya. Apalagi saya sedang tugas pramuka. Cakra, layani Nak Intan. Kalian tentunya haus. Ajak ke ruang depan. Di belakang masih ada pisang dan semangka dari kebun. Pak, jangan kayak tamu dong. Oh iya. Mari, salah. Antar Nak Intan ke depan. Ayo. Baik, Pak. Pak, kok bingung sendiri? Bagaimana aku tidak bingung seperti dalam hikayat 1001 malam. Seorang bidadari cantik, berbudi luhur, diturunkan dari sorga untuk menyelamatkan keluarga kita. Itulah kebesaran Tuhan, Pak. Beginilah keadaan di desa, Dek. Sepi, tidak ada yang dilihat. Di tengah-tengah keramaian kota pun orang bisa merasa kesepian. Tapi manusia yang bisa menghargai keindahan alam seperti ini akan mendapat ketenangan di dalam hidupnya.